Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Lutfiyah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang jawaban hasil dari ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Penanggulangan Bencana dengan NIM 118404087 kelas B. Langsung saja, jawaban yang pertama yang ditanyakan adalah macam-macam dari bencana. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam ini merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alam seperti banjir, longsor, ataupun angin puting beliung dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua ada bencana non-alam. Bencana non-alam ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa non-alam seperti wabah ataupun dampak daripada teknologi seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir ada bencana sosial. Bencana sosial ini merupakan peristiwa ataupun kejadiannya itu disebabkan oleh konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu secara individual maupun secara komunal. Lanjut ke pertanyaan kedua, yang ditanyakan adalah dalil Al-Quran yang menyatakan, yang menjelaskan tentang gempa bumi ataupun bencana-bencana lainnya. Nah, yang saya angkat di sini adalah tentang gempa bumi, di mana dalam Quran surat Al-An'am ayat 65 itu dijelaskan, kurang lebih artinya seperti ini. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan siksa kepadamu dari atas kamu dan dari bawah kakimu. Nah, hal ini dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab, bahwa ayat ini memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang gempa bumi, tapi kata daripada yang dimaksud dengan siksa yang di bawah kakimu itu adalah gempa bumi ataupun dari tanah seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu ditanyakan tentang urgensi mitigasi bencana, lalu kemudian apa upaya yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam menyikapi sebuah bencana. Nah, adapun urgensi dari mitigasi bencana yaitu kenapa sih penting sekali mitigasi bencana ini, yaitu karena untuk mitigasi ini mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan nantinya gitu oleh bencana yang terjadi nanti gitu. Lalu kemudian mitigasi bencana ini menjadi pedoman penting dalam perencanaan pembangunan. Lalu juga bukan hanya itu, tapi mitigasi bencana juga mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana menyikapi ataupun menanggapi terjadinya bencana, baik itu sebelum, saat, ataupun sesudah terjadinya bencana. Lalu kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika menyikapi ataupun menanggapi terjadinya bencana? Yang pertama, seorang muslim harus meyakini bahwa memang meskipun segala sesuatu ataupun kejadian itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi daripada itu manusia harus mengakui ataupun seorang muslim harus mengakui bahwa hal itu tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh manusia itu sendiri, baik itu kekhilafan, kezaliman yang memang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lalu kemudian manusia juga dituntut untuk selalu berikhtiar, dalam artian dia tidak hanya menerima bencana lalu berdiam saja, tapi dia berikhtiar dalam arti mencari solusi daripada permasalahan bencana itu sendiri. Lalu kemudian selalu mencari solusi, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah ditanyakan apa pentingnya manajemen penanggulangan bencana. Ini tadi sama urgensi daripada manajemen penanggulangan bencana. Karena manajemen penanggulangan bencana ini merupakan upaya penanggulangan, pencegahan, mitigasi atau kesiapsiagaan dan bahkan pemulihan bencana, baik itu sebelum, saat, ataupun setelah terjadinya bencana. Dan itu
eh, dilakukan dengan organisasi-organisasi terkait dengan harapan mampu meminimalisir dampak ataupun resiko yang nantinya akan ditimbulkan dari bencana itu sendiri. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.